masih di depan gedung Mahkamah Konstitusi bersama juga dengan beberapa narasumber. Sudah ada Pak Didi Supriyanto. Pak Didi, yang ditunggu-tunggu nanti adalah seberapa kuat, seberapa detail untuk beberapa hari ke depan tentunya Pak Didi ya. Tim ini akan memperjuangkan, akan fight begitu loh. Namanya bicara keadilan tadi Bu Husnul, yang dicari di sini adalah keadilan seperti itu. Sudah dipersiapkan Pak Didi untuk melakukan ini semua begitu? Ya, kita tentu mempersiapkan dengan hati-hati, dengan cermat, teliti ya. Dan juga dasarnya adalah bukti. Jadi kami bicara di mahkamah ini adalah dasarnya bukti semuanya ya. Bukti-bukti yang kami peroleh seluruh Indonesia itu sudah terkumpul semua. Bahkan kami akan bicara per TPS. Jadi kita bukan bicara global ya. Kita akan bicara per TPS. Contoh misalnya salah satunya. Satu TPS misalnya yang kita temukan ada pelanggaran misalnya. Di mana di situ jumlah pemilihnya itu lebih kecil daripada jumlah surat suara yang digunakan. Kan di situ jelas ada pelanggaran. Kemudian tapi surat suara yang disediakan habis seperti itu. Lebih habis di situ. Nah, ada juga yang banyak ditemukan itu, ada 18 juta lebih itu ya, yang menggunakan DPKTB itu yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi gini, sebetulnya memang prinsipnya warga negara Indonesia itu dilindungi ya dengan hak konstitusionalnya sebagai pemilih dan yang dipilih. Ketika dia sebagai pemilih, memang ada betul haknya, tapi ketika itu masuk ke dalam sebuah sistem pemilu, kemudian undang-undang mengatur, peraturan KPU mengatur ya, bahwa bagi warga negara yang tidak terdaftar di dalam DPT ya, dan tidak terdaftar lagi di dalam DPK, daftar pemilih khusus ya, kan setelah itu masih dibuka ruang lagi daftar pemilih khusus. Nah, kemudian masih diberikan kesempatan karena itu ada putusan MK mengakomodir putusan itu, maka dia bisa menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum berakhir pemilihan, jam 12 sampai jam 1 siang ya. Tapi dengan catatan harus di tempat sesuai dengan KTP atau identitas yang dia punya. Nah, yang terjadi ini kan saling silang. Ada orang Maluku milih di Jakarta, ada orang Papua milih di Bandung, ada orang Bandung milih di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Dan itu diperbolehkan oleh KPPS. Nah, inilah pelanggaran yang jelas-jelas yang kami katakan secara masif di sini seluruh Indonesia. Tapi sudah benar-benar ini adalah murni pelanggaran ya Pak. Jangan sampai nanti ada mispersepsi juga gitu, di mana mungkin KPU sudah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan putusan MK terakhir seperti itu. Sejauh ini itu aturan jelas. Bahkan KPU berkali-kali mengeluarkan surat edaran kepada penyelenggara pemilu di bawahnya. Agar itu ya, bagi yang 1 jam memilih ini yang masuk di dalam daftar DPKTB itu harus sesuai dengan alamatnya. Itu ada surat edaran. Ini terjadi di hampir bisa dikatakan mayoritas TPS, Pak. Ya, hampir 18 juta pemilihnya itu. Ya, kita nggak tahu ya dia milih si A atau si B, tapi itu kan sebuah pelanggaran. Tambah lagi misalnya, kita menemukan ada 968 TPS di mana pemilih nomor 2, pasangan nomor 2, itu 100% perolehan suaranya, ada yang 100% lebih. Nah, ini kan kacau kalau kayak gini kan. Kemudian pemilih yang memilih nomor 1 itu 0. Padahal kita punya saksi di situ ikut milih. Gitu. Dan orang-orangnya juga dia tahu yang ikut milih, tapi 0 suara. Artinya tidak 100% dong seharusnya kan seperti itu. Harusnya nggak 100%. Itulah yang akan kita hadirkan di Mahkamah Konstitusi ini sebagai saksi nantinya. Nah, jadi kami memang menyiapkan saksi itu banyak sekali. Saksi-saksi TPS, saksi-saksi yang ikut rekapitulasi di kelurahan dan desa, saksi yang ikut rekapitulasi di kecamatan, saksi yang ikut rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, saksi yang ikut di tingkat provinsi sampai di tingkat nasional. Kita hadirkan semua. Itu di luar saksi-saksi yang mengetahui adanya kejahatan. Ini masalah pelanggaran-pelanggaran ya. Ada kejahatan lagi yang kami temukan di beberapa daerah, itu pun ada saksi-saksi kita. Nah, jadi memang kita melakukan ini semua cukup dengan hati-hati dan cukup dengan cermat, sehingga kami mengumpulkan satu persatu bukti-bukti itu. Dan sekarang sudah terkumpul. Kalau kemarin orang mengatakan
hanya segitu, ya nanti lihat aja kalau bukti kita hadir di Mahkamah Konstitusi. Baik, mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Didi, ini versi dari tim advokasi ya Bu ya, pasangan Prabowo Hatta. Yang mana tadi Pak Didi juga menyampaikan, ya ada juga sih sebetulnya yang merugikan pasangan nomor urut 2 juga begitu Pak Didi ya? Maaf, belum lagi yang fatal juga, kita temukan adanya penambahan pemilih terdaftar itu ya. Perbedaan waktu pemilu legislatif itu ditetapkan ya, sampai kemudian DPT-nya Pilpres itu kan cuma 2 bulan. Penambahannya 6 juta lebih. Ya. Padahal sesuai dengan dari BPS penambahan itu, penambahan penduduk ya. Penambahan penduduk Indonesia itu cuma 1,5%. Jadi kalau per tahun. Jadi kalau kita kali-kali sekitar 315.000 sebetulnya. Nggak sampai membengkak begitu ya angkanya ya, begitu ya. Jadi mereka yang udah di kuburan. Iya, 1 tahun. 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan itu sekitar 315.000. Jadi kalau 2 bulan kan cuma ketemu 630.000. Katakanlah 1 juta lah. Ini 6 juta lebih. Ya, ini hal yang tentu bagian yang akan kita sampaikan. Nah, kalau seperti ini tetap tidak bisa dicegah sejak awal begitu oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU ya Bu Husnul ya. Patut dipertanyakan dong hasil dari proses demokrasi yang kemarin sudah kita lewati. Nanti Bu, nanti ditahan dulu Bu. Nanti sabar Bu, ada waktunya. Kita harus jeda dulu sejenak untuk mempersilakan beberapa commercial break yang akan lewat berikut ini. Kita pernah berpikir bahwa harapan itu telah hilang. Namun, mereka buktikan sebaliknya. Generasi emas telah lahir. Satukan dukungan untuk perjuangan Timnas U19 demi masa depan sepak bola Indonesia. Temukan caranya di www.ayoindonesiabisa.com. Anak bisa terkena kuman penyebab penyakit di mana saja. Jangan khawatir.